Nah, ini agak ngeri sedap saya mau nanya nih, Sat. Kita kalau di Mekah, di Ka'bah, kalau kita ndangak, itu ada tanda juga, Sat. Benar gak, Sat? Iya, Yang di atas itu. Iya, iya. Ya, itu kan bentuknya seperti bulan sabit ya, teman-teman. Iya, ya. Tapi iya, bentuknya ke atas seperti tanduk gitu. Ada beberapa teori mengatakan secara politis gitu. Itu ada hubungannya nggak, Sat? Setelah saya sholat asar di Masjidil Haram tuh, saat itu saya melihat Allahu Akbar. Sesungguhnya di Najd itulah akan bermurah huru-hara akhir zaman, fitnah akhir zaman, ya kegoncangan, dan akan muncul pula di sana tanduk setan. Oh, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umatku di akhir zaman akan menyembah apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Sekarang muncul lagi. Ya, dan terungkap lagi, Allah bongkar melalui File Epstein ini kebiasaan para secret society yang bernama Bohemian Group, yang mereka menjaga ritual itu tetap berlangsung di Sonoma Country, ya, para elit politik dunia. Ya, sengaja sekarang Allah bukakan itu semua pada akhirnya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, ya, bahwa mereka, mohon maaf ya itulah melakukan yang kalau dilihat itu ritual-ritual mereka itu dijadikan sebagai art ceremony dalam opening ceremony dalam ritual akbar tadi, ritual besar tadi. Iya, seolah-olah mereka nunjukin di acara dunia internasional mereka ada di situ gitu kan. Iya. Ada juga nih sebuah konsep yang kita bisa aja salah ya, bahwa mereka sebagai simbol menguasai satu tempat itu kan adanya tower gitu, batu menhir gitu, tower, dan juga tanduk. Betul. Gitu kan, karena simbolisasi dari iblis ini kan tanduk. Nah, ini agak ngeri sedap saya mau nanya nih, Sat. Kita kalau di Mekah, di Ka'bah, kalau kita ndangak, itu ada tanduk juga, Sat. Benar gak, Sat? Yang di atas itu. Iya, iya. Ya, itu kan bentuknya seperti bulan sabit ya, teman-teman. Ya. Tapi bentuknya ke atas seperti tanduk gitu. Ada beberapa teori mengatakan secara politis gitu. Itu ada hubungannya nggak, Sat? Agak ngeri sedap sini, saudara. Ada hadis dari Abdullah bin Umar kalau tidak salah ya. Rasulullah SAW berdoa, ya Rabbi, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman untuk kami. Ya. Sementara antara Syam dan Yaman itu kan ada Hijaz, ada Saudi Arabia, ada Najd, ada Hijaz gitu. Nah, Rasulullah tidak terdengar mengatakan Najd. Ya, Najd. Sahabat saat itu tidak ada yang dari Irak kan, dari Babilonia. Jadi Najd di sini termasuk di dalamnya Saudi Arabia sekarang ini kan, karena perbatasan dengan Kuwait, Irak. Nah, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, udullah ayubarik lana fi najdin aidan ya Rasul. Ya Rasulullah, doakan juga dong agar Najd diberkahi Allah. Rasul kemudian mengulang lagi kata-katanya, Allah barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahi Yaman kami. Lagi-lagi dilewat. Kenapa tuh? Ya, kemudian sahabat mengatakan lagi, ya Rasulullah, ya udullah ayubarik alaina fi najdina, dan tolong doakan ya Rasulullah agar Najd mendapatkan berkah juga dari Allah. Apa kata Rasul? Inna fi tahyadu az-zalazil wal fitan wa takhruju fi qarnu syatin. Sesungguhnya di Najd itulah akan bermurah huru-hara akhir zaman, fitnah akhir zaman, ya kegoncangan, dan akan muncul pula di sana tanduk setan. Akan muncul pula di sana tanduk setan. Nah, kalau kita kaitkan dengan bagaimana mereka melakukan visualisasi agenda mereka, itu kan melalui 3 ranah: simbol, ritual, arsitektur. Ini menyatu dalam propaganda mereka di muka bumi. Simbol, ritual, arsitektur. Simbol ini muncul dalam karya-karya arsitektur mereka. Dan dan itu pesan-pesannya diungkapkan dalam ritual-ritual mereka lakukan, ritual olahraga, ritual upacara negara, apalah seperti itu. Nah, hal itu tentu akan mereka
tampilkan di tempat di mana mereka berkuasa, hatta di negara-negara yang mereka kuasai seperti di negara Islam sekalipun. Yang menarik kalau kita lihat ini. Ini mungkin orang-orang akan memandang ini cocokologi, tapi sekali lagi film pun, Hollywood pun merupakan salah satu instrumen mereka kan, instrumen propaganda mereka. Nah, coba lihat dari karya film Hollywood, Lord of the Ring. Mirip sih sama ada Sauron itu simbol bulan kan, simbol sabit yang terbuka ke atas, kemudian ada satu mata, dan itu api. Itu simbol Dwi Tunggal. Ya, Allah ciptakan jin, Ajazil kan bangsa jin, dari api kan, dan satu mata juga. Itu simbol persekutuan antara iblis dan Dajjal. Sauron, nah pasukannya itu Ark, kayak Yajuj Ma'juj, seperti itu. Nah, apa yang terjadi di film Lord of the Ring itu saya lihat transkripnya, skenario-nya itu persis seperti yang mengambil dari hadis Rasulullah tentang gambaran akhir zaman, fitnah akhir zaman. Yang munculnya bangsa-bangsa Yajuj Ma'juj yang mereka seperti manusia tapi kanibal, membantai. Kemudian mereka menjadi bagian dari fitnah di pasukan iblis dan Dajjal yang disimbolisasikan dengan seperti itu. Nah, sangat sayang sekali simbol-simbol tadi ada di tempat-tempat suci umat Islam miliki gitu. Sehingga Rasul katakan akan muncul tanduk setan. Saya ini pengalaman saya sendiri. Setelah saya sholat asar di Masjidil Haram tuh, saya tidak langsung pulang ke hotel ya. Saya tilawah dulu seperti biasa. Bilang ke istri, nanti habis asar kita tilawah dulu ya. Nanti kita mandi, makan, baru nanti kita balik lagi sholat maghrib. Saat itu saya melihat Allahu Akbar. Ya. Itu matahari itu di atas bulan itu, yang Zam-Zam Tower itu, kan ada ininya ya. Pas banget. Pas di situ. Dan saat itu bayangan dari Zam-Zam Tower itu menutupi Ka'bah. Saya ingat pembahasan dari Syekh Imam As-Suyuti mengatakan dari tanda kiamat akan terjadi, kata Rasulullah SAW adalah waqad azlatis sa'atul Ka'bah. Kalau ya, bayang-bayang as'ah menutup Ka'bah. Sejak asar itu sampai maghrib, sampai malam, Ka'bah terhalang dari sinar matahari. Allah. Itu kali sebabnya ya. Bayang-bayang as'ah menutup Ka'bah. Apa mak? Bayang-bayang as'ah itu kan kiamat. Nama lain dari hari kiamat. Allahu Akbar. Jam yang ada di situ namanya as'ah. Yang di Zam-Zam Tower itu kan ada jam. Ya. As'ah artinya waktu ya? As'ah itu waktu. Jam itu kan kayak Big Ben di London. Itu as'ah namanya. Bayang-bayang as'ah menutup Ka'bah. Allah. Berarti zaman dulu sudah Rasulullah sudah sebutkan demikian. Dinubuahkan bahwa akan ada jam yang menutupi Ka'bah. Waqad adratus sa'atul Ka'bah. Waqad adratis sa'atul Ka'bah. Dan sungguh bayang-bayang as'ah akan menutup Ka'bah. Allahu Akbar. Dan bidang arsitektur. Kemudian banyak-banyak simbol-simbol yang lain yang mulai dari Seeing Eyes itu ada di Jeddah, ya, di Jazirah dan di pelabuhan Zizan, Arab Saudi Selatan. Keamanannya juga kan. Itu dia. Ada apa gitu? Kalau ketika memang dikonfirmasi pada mereka, ini simbol keindahan, simbol sesuatu yang indah, simbol sesuatu yang legasi lah. Itu adalah dengan satu mata. Tapi kan, mohon maaf, simbol itu digunakan oleh pihak-pihak lain yang jelas-jelas itu memerangi Islam dan kaum muslimin. Sebaiknya tidak ada. Gitu. Kok malah dipakai ya? Nah, itu dia seharusnya. Jadi fitnah-fitnah ini udah yang akan kemana-mana gitu ya sebenarnya. Secara politik mereka tuh menguasai berarti ini sekarang. Dan di sini adalah momen di mana teman-teman semua bahwa di ranah-ranah yang kita udah pusatkan sekalipun, mereka ternyata mungkin memiliki andil yang benar-benar ngumpet gitu, tapi memiliki simbol itu untuk ngasih kode untuk mereka yang sama, filsafatnya bahwa nih kita udah di sini gitu kan. Betul. Kalau kita nginep di hotel-hotel yang ada Zam-Zam Tower nih, itu justru sulit untuk lihat Ka'bah langsung. Betul. Ada bangunan-bangunan nutup depannya tuh. Betul. Dibukin gerbang apa segala macam itu ketutupan. Jadi akses untuk lihat langsung tuh kalau kita kacanya di samping. Betul. Karena asli lihat ke bawahnya itu ketutupan sama tiang gitu, ketutupan sama macem-macem gitu. Yeah. Nah ini yang unik, kenapa pas kita di tempat kamarnya misalnya dapetnya kelas bagus, Ka'bah view, Ka'bahnya sendiri gak kelihatan, haram aja gitu, haram view itu jatuhnya. Ini menarik guys ya. Jadi segitu
dikejarnya gitu untuk umat Muslim tuh. Soalnya kan walaupun gimana ekonominya besar banget di situ kan. Ekonomi terbesar itu tanah termahal di dunia. Iya, 1 meter 500 juta. Benar. Untuk nyewa paling kecil kios aja 5 miliar setahun. Ditambah kalau di situ tuh bangunan udah nggak bisa lagi ngebangun. Karena udah pasti nggak sanggup orang beli di situ kan. Betul. Tukang cukur aja guys, tukang cukur untuk botakin tahalul aja itu kalau musim haji itu dapatnya 16 miliar. Tukang cukur pindah semua tukang cukur ke sini dari sini. Nah, cuma buat ngapain? Buat botakin kepala. Itu saking mahalnya Masjidil Haram ini, bangunan termahal di dunia. Living costnya udah tinggi situ ya, subhanallah. Masjid Nabawi aja untuk listriknya kalau nggak salah 6 miliar atau 66 miliar per bulan. 60 miliar kayaknya. 60 miliar per bulan. Miliar per bulan. Karena masjid itu 24 jam. Yeah. Dan itu aslinya dari luar. Itu baru Nabawi, gimana haram kan? Itulah dia, kalau yang punya memang maha kaya. Nah, di balik kebanggaan itu ternyata ada selipan-selipan kode di sana. Nah, kalau kode-kode ini biasanya fungsinya buat mereka ini apa, Ustaz? Ya. Mereka sudah berkuasa di sana. Bukti bahwa kami sudah berkuasa terhadap wilayah, berkuasa terhadap peradaban di sana, dan berkuasa terhadap pemerintahan di sana. Agen-agen mereka sudah ada di sana, maka mereka munculkan simbol-simbol itu. Nih, ini gua nih di sini kayak gitu. Nah, kemudian yang tadi, selain agama Islam boleh ada, tapi yang tidak boleh ada Islam. Nah, artinya mereka punya ambisi untuk menghancurkan Islam. Dan itu yang diungkapkan dalam konferensi Luzon setelah di detik-detik kehancuran Turki Utsmani ketika mereka merebut Yerusalem, ketika mereka menyebut Palestina. Ya, yang itu ditandai dengan keberhasilan pasukan yang dipimpin pasukan Eropa, sekutu yang dipimpin oleh Christopher Allenby. Ya, sehingga namanya diabadikan jadi Allenby Bridge ya. Untuk gerbang masuk dari Jordan ke Palestina. Nah, ada 4 isi perjanjian Luzon 22 November 2022 bahwa yang keempat itu semua gerakan-gerakan yang akan mengarah ke kebangkitan Islam dan khilafah itu harus dimusnahkan sehancur-hancurnya.